Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Chandra, selamat siang rekan-rekan sekalian. Sebelum itu kami akan presentasikan tentang materi minggu keempat. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Felicia Dimania Utomo. Saya Salwa Nabila. Saya Kamelia Kata Kristi. Nah, di sini kelompok kami akan presentasikan tentang materi minggu keempat tentang dasar strategi digital. Nah, dasar strategi digital hubungan dengan pelanggan. Nah, strategi tingkat bisnis adalah serangkaian tindakan terpadu yang digunakan perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan kompetensi inti di pasar tertentu. Tujuannya adalah menciptakan keunggulan strategis dan laba di atas rata-rata. Strategis yang baik harus direncanakan selaras dengan visi misi, serta sesuai dengan kondisi internal atau kekuatan dan kelemahan, dan eksternal yaitu peluang dan ancaman perusahaan. Nah, pelanggan adalah fondasi strategi karena kepuasan pelanggan berdampak langsung pada profitabilitas pelayanan pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung setia dan membeli ulang. Dalam mengelola hubungan dengan pelanggan ada 3 dimensi, yaitu jangkauan akses perusahaan ke pelanggan, dekat informasi yaitu kedalaman arus informasi 2 arah, dan afiliasi yaitu kemampuan memfasilitasi interaksi yang berbeda. Jadi, untuk menentukan siapa yang akan dilayani, perusahaan melalui segmentasi pasar, yaitu membagi pelanggan berdasarkan kesamaan kebutuhan, yaitu segmentasi pasar konsumen dapat berdasarkan demografi. Nah, demografi sendiri ada usia, pendapatan, dan jenis kelamin. Dan sosial ekonomi ada kelas sosial, hidup keluarga. Geografis ada budaya dan regional. Psikologis ada gaya hidup, kepribadian, dan pola konsumsi dan faktor persepsi. Segmentasi pasar industri dapat berdasarkan segmen penggunaan akhir, segmen produk, geografis, faktor kemudahan umum, dan ukuran pelanggan. Nah, setelah menentukan siapa targetnya, perusahaan menentukan apa kebutuhan yang akan dipuaskan, manfaat dan fitur produk, lalu bagaimana cara memuaskan melalui kompetensi inti atau sumber daya unik yang menjadi keunggulan bersaing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah ada tujuan strategi, model bisnis, cost leadership, dan diferensiasi. Oke, yang pertama, tujuan utama strategi tingkat bisnis adalah menciptakan perbedaan posisi dari pesaing, baik dengan melakukan aktivitas yang berbeda maupun dengan cara yang berbeda. Model bisnis adalah kerangka kerja bagaimana perusahaan menciptakan, menyerahkan, dan menangkap nilai. Bedanya, model bisnis menjawab bagaimana menghasilkan uang, sedangkan strategi menjawab bagaimana memenangkan pesaing. Jenis model bisnis antara lain waralaba seperti McDonald's, Dropbox, Google, Netflix, dan Airbnb. Oke, selanjutnya ada 5 strategi tingkat bisnis. Kepemimpinan, biaya bertujuan menghasilkan produk dengan biaya terendah untuk pasar luas. Diferensiasi bertujuan menghasilkan produk unik dengan harga premium untuk pasar luas. Fokus kepemimpinan, biaya, dan fokus diferensiasi adalah versi sempit dari 2 strategi sebelumnya. Strategi integrasi menggabungkan biaya rendah dan diferensiasi. Tidak ada strategi yang paling unggul. Efektivitasnya tergantung kesesuaian dengan lingkungan eksternal dan internal. Untuk selanjutnya ada kepemimpinan biaya, mengandalkan inovasi, proses, dan efisiensi. Dalam 5 kekuatan counter, strategi ini membuat pesaing enggan berat harga. Pembeli tidak hanya bisa memaksa harga turun terlalu dalam, makin tinggi bisa menyerap kenaikan harga pemasok. Efisiensi menjadi penghalang pendatang baru, dan perusahaan fleksibel menurunkan harga menghadapi substitusi. Resikonya adalah teknologi baru membuat investasi usang, gagal mendeteksi perubahan kebutuhan pelanggan, dan strategi mudah ditiru pesaing. Untuk selanjutnya ada diferensiasi, mengandalkan inovasi produk dan peningkatan fitur. Strategi ini membuat loyalitas merek, mengurangi sensitivitas harga. Pembeli menerima kenaikan harga selama nilai unik tetap terpenuhi. Kenaikan harga pemasok bisa diserap atau diteruskan. Loyalitas dan keunikan menjadi penghalang pendatang baru, serta pelanggan setia tidak mudah beralih ke substitusi. Risikonya, fitur unik kehilangan nilai premium, produk gagal menciptakan nilai yang dibayar mahal, pesaing meniru fitur dengan biaya lebih rendah, pemalsuan produk, dan kegagalan memenuhi ekspektasi pelanggan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, selanjutnya itu ada strategi fokus, integrasi, dan kesimpulan. Di mana strategi fokus itu melayani segmen pasar tertentu, misalnya kelompok pembeli tertentu, lini produk tertentu, atau wilayah geografis tertentu. 2 variannya berfokus ke pimpinan biaya dan fokus diferensiasi. Jadi strategi ini tuh berhasil jika segmen memiliki kebutuhan yang unik, diabaikan pesaing luas, dan perusahaan menciptakan
kedua itu ada jaringan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pemasok, distributor, dan pelanggan untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan. Yang ketiga itu ada manajemen kualitas total yang meningkatkan kualitas, pemotong biaya, dan mempercepat inovasi. Selanjutnya itu ada resiko utama strategi integrasi terjebak di tengah, yaitu ketika perusahaan gagal memberikan nilai yang cukup baik dari sisi biaya maupun diferensiasi. Akibatnya perusahaan bersaing pada posisi tidak menguntungkan. Dan resiko utama strategi integrasi adalah terjebak di tengah, yaitu ketika perusahaan gagal memberikan nilai yang cukup baik dari sisi biaya rendah maupun diferensiasi. Akibatnya perusahaan bersaing pada posisi tidak menguntungkan dan tidak bisa meraih laba di atas rata-rata. Contohnya, restoran yang harganya tinggi, tidak lebih murah dari fast food, tetapi kualitasnya tidak lebih baik dari fine dining. Jadi selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, tidak ada strategi yang terbaik mutlak. Pilihan harus berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal. Yang kedua, pelanggan adalah pusat dari semua strategi. Yang ketiga, ada setiap strategi memiliki resiko yang harus dikelola. Yang keempat, ada fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami tentang materi minggu keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Komen, Dan- subscribe. dadah!